Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Kemarin kita sudah belajar tentang materi persamaan rasional. Persamaan irasional. Ustaz mulai seperti biasa disiapkan dulu alat tulis. Hal-hal yang kurang paham bisa disalin dulu dan nanti bisa disampaikan ke Ustaz atau mungkin ke Ustazah. Mengingat, kalau kemarin rasional itu ciri umumnya adalah pecahan. Ini contoh kalau rasional ciri umumnya adalah pecahan. Umumnya adalah akar. Kalau kita belajar tentang konsep pada pecahan, jadi untuk menyelesaikan irasional nanti kita harus belajar konsep-konsep pada bentuk akar. Untuk memudahkan dan kelancaran, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena irasional itu adalah bentuk umumnya adalah bentuk akar, berarti ada beberapa konsep akar yang harus kita pahami. Insya Allah nanti akan membantu kita dalam penyelesaian baik persamaan maupun persamaan irasional. Kalau pada rasional kemarin ada syaratnya ya, syaratnya adalah penyebut nggak boleh nol. Sama dengan bentuk akar itu juga ada syaratnya. Nah, di mana nilai dalam akar dan hasil harus bilangan tak negatif. Berarti artinya nilai dalam akar sama hasilnya itu harus bernilai positif. Ya, kayak nilai akar 4. Akar 4 itu nilainya 2, ya, bukan plus minus 2. Berarti di sini artinya misalkan ada akar fx sama dengan gx, berarti syaratnya adalah keduanya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ini menjadi syaratnya. Berarti fx harus lebih dari sama dengan 0 dan gx juga harus lebih dari sama dengan 0. Berarti intinya harus nilai positif. Oke, dipahami ya. Berarti kalau syarat pada akar itu yang di dalam akar sama nilai yang hasil. Oke. Yang kedua, untuk penyelesaian bentuk akar itu kita kuadratkan. Misalkan ada bentuk akar fx sama, supaya akar ini hilang, ya supaya hilang berarti kita kuadratkan seperti ini. Karena ini tidak ada akarnya, ya berarti menjadi bentuk gx kuadrat. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Berarti konsep untuk irasional yang pertama, yang dalam akar sama hasilnya itu positif pakai syarat. Dan yang kedua, ketika menyelesaikan yang di dalam, ketika menyelesaikannya berarti harus dikuadratkan. Berarti yang di dalam akar berarti hasilnya akarnya hilang. Kemudian jika di luar akar maka hasilnya menjadi bentuk kuadrat. Ya, kenapa kok hilang? Ya karena kalau kita punya akar A kali akar A, kan akar A kuadrat ya. Akar A kuadrat senilai dengan A. Oke, berarti acuan kita ini nanti dua bentuk ini. Oke, sini Ustaz menyajikan 3 buah contoh untuk persamaan irasional. Oke ya, yang pertama adalah akar 2x dikurangi 9 sama dengan 2. Oke, karena 2 ini tidak ada variabel x-nya, jadi 2 tidak masuk akar, tidak masuk syarat, sorry. Karena 2 ini tidak memuat akar, ya berarti dia tidak masuk dalam syarat. Nah, kita tulis dulu syaratnya. Syarat yang pertama adalah dalam akar harus positif. Berarti yang dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Oke, yang pertama syaratnya berarti 2x min 9 lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x lebih dari sama dengan 9. Berarti x lebih dari sama dengan 9 per 2. Berarti artinya jawaban x kita nanti nilainya harus di atasnya atau sama dengan 9 per 2. Tapi kalau nilai x kita nanti di bawahnya 9 per 2, berarti dia bukan termasuk nilai yang memenuhi. Oke, kalau sudah ketemu syaratnya, baru kita selesaikan. Kalau akar, penyelesaiannya kita kuadratkan. Oke, karena bentuk akar dikuadratkan, berarti akarnya hilang. 2 kuadrat 4. Oke,
Kalau sudah kita kelompokkan min 9-nya dengan 4 karena tidak ada x-nya, jadi 2x sama dengan 4 tambah 9. Jadi 2x sama dengan 13. Berarti x sama dengan 13 per 2. Ini 9 per 2. 9 per 2 berarti desimalnya 4,5. Berarti x-nya harus lebih dari sama dengan 4,5. Nah, 13 per 2 itu desimalnya 6,5. Apakah 6,5 lebih dari 4,5? Jelas ya, betul. Berarti nilai x yang memenuhi pada soal A adalah 13 per 2 atau boleh ditulis 6,5. Oke, yang A. Yang B sekarang. Oke, untuk soal yang B, di sini kedua-duanya dalam akar dan kedua-duanya memuat x. Berarti kedua-duanya masuk ke syarat. Jadi syaratnya ada 2. Oke, yang pertama berarti 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 0. 4x lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti x lebih dari sama dengan negatif setengah. Oke, di sini x kurangi 3 lebih x lebih dari sama dengan 3. Berarti x dapat lebih dari min setengah sampai di sini garis bilangan boleh biar nanti kita lebih mudah untuk menentukan posisi jawaban kita. Setengah sama min setengah ya. Min setengah ada sama dengannya. Berarti ini min setengah. Oke, ini min. Oke, ini kita anggap ditambahkan ya. Dan ini misalkan 3. Juga ini adalah 3. Dari min setengah berarti ke arah kanan. Sama dengan 3 berarti juga ke arah kanan. Sini kan. Berarti jawaban kita nanti harus 3 ke kanan. Kalau berada di daerah berarti dia tidak memenuhi. Atau mungkin 0 kan di sini juga kan tidak memenuhi. Atau min 5. Negatif 5 kan di sini. Ya, dia juga tidak memenuhi. Oke, bisa dipahami ya. Berarti ini adalah sebagai kuncinya kita untuk ngecek apa. Lanjut sampai sini. Nasihatnya adalah tinggal kita akar dikuadratkan, berarti hasilnya ya angka dalam 4x plus 2 sama dengan x min 3. Kemudian 4x min x, nah x-nya pindah kan jadi min x. Min 3 kurangi 2 plus 2. Oke, pindah jadi min 2. 4x kurangi x, 3x. Kemudian min 3, min 2, min 5. X sama dengan min 5 per 3. Oke, bisa dipahami ya. Berarti x-nya min 5 per 3. Coba kita cek apakah posisi min 5 per 3 berada di area sini. Jelas tidak ya, karena angka di sini itu positif yang pertama, dan yang kedua adalah lebih dari 3. Karena ini tidak berada di sini, berarti nilai x-nya tidak ada yang memenuhi. Nah, atau jawabannya adalah himpunan kosong. Oke ya, berarti nilai x-nya tidak ada yang memenuhi. Alasannya apa? Ya tadi itu, karena tidak berada pada daerah syaratnya. Oke, sehingga jawabannya adalah himpunan kosong. Jadi pahami ya. Oke, Ustaz masuk ke soal yang ketiga, yang terakhir. Soalnya adalah akar x tambah 6 sama dengan x tambah 4. Satunya dalam akar, satunya di luar akar. Karena kedua-duanya ada variabel x, berarti kedua-duanya masuk pada syarat. Nah, yang pertama, x tambah 6 lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan min 6. Yang kedua, x tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan negatif 4. Oke, kalau ingin lebih jelas daerahnya mana, boleh seperti tadi, kita buat garis bilangan. Min 6 sama min 4. Duluan mana? Min 6, min 4. Oke, yang di belakang adalah min 6. Oke, yang di depan adalah min 4. Oke, ini ditambahkan ya. Oke, ini juga ditambah. Oke, kemudian di sini x lebih dari min 6. Ini.
Nah, sama seperti tadi, ternyata dari nilai X-nya nanti harus memenuhi. Nah, bisa coba tulis sekian. Oke, tetap. Oke, berarti nilai X-nya. Oke, kalau sudah, baru kita selesaikan. Siapa kan? Dikuadratkan. Oke, penyelesaiannya kita kuadratkan. Nah, yang ini karena dalam akar, berarti X plus 4 pangkat 2. 2 ditambah 4 pangkat 2 ya. Nah, X plus 4 ya, oke, sebentar. X plus 4 dikali X plus 4. X plus 4 oke, dikali X plus 4. Oke, seperti ini. Nah, X kali X, X kuadrat, X kali 4, 4X, 4 kali X, 4X, 4X tambah 4X, 8X, 4 kali 4, 16. Oke, kalau sudah kita kelompokkan, nah, karena variabel X kuadratnya di luas kanan, berarti yang di luas kiri kita pindah semua. Ya, kita pindah semua ini. Nah, itu jadi X kuadrat tambah 8X, min X ini dari mana? Ini X-nya pindah jadi min X. Oke, plus 16, min 6 dari mana ini? Plus 6, pindah jadi min. Kemudian dari sini 8X kurangi X, 7X. 16 kurangi 6, 10. Nah, sampai sini baru kita faktorkan. Bisa difaktorkan? Ada dua bilangan. Jika dikali hasilnya 10, jika ditambah hasilnya 7. Berapa dan berapa dia? Dia adalah angka ya 5 sama 2. 5 tambah 2, 7, 5 kali 2, 10. Kalau sudah, baru kita cari akarnya. Kedua-duanya kita sama dengan K0. Berarti X min 5 sama dengan 0, X sama dengan min 5. X plus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5. Oke ya. Kemudian atau X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Oke, karena ada dua nilai X, kita cek apakah dua-duanya memenuhi, apakah salah satu. Min 5, posisi min 5 kan antara min 6 sama min 4. Sini kan ya. Nah, berarti min 5 ini tidak memenuhi, nak. Ini tidak memenuhi yang ini. Usah tulis TM, tidak memenuhi. TM ada tidak memenuhi. Min 2 kan di sini kan ya. Min 3, min 2. Berarti ini yang memenuhi. Bisa dipahami sampai sini ya. Oke. Berarti nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 2 saja. Yang min 5 tidak memenuhi karena tadi posisinya min 5 berada di daerah sini, bukan di daerah ini. Karena seharusnya wilayah negatif 4 ke kanan. Bisa dipahami? Ya, bismillah, sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ilmu baru jika nanti ada Ustaz. Sekian dari Ustaz akhiri.